para dewan juri dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Patricia Regina Alexia Yovela. Biasanya dipanggil Prey. Saya berasal dari Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah pertobatan Saulus yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai dengan 19a. Nah, teman-teman semuanya, kalian tahu tidak siapa sih itu Saulus? Bagaimana sih perilakunya? Dan apa yang membuat dia bertobat? Yuk dengarkan ceritanya. Suatu ketika ada seorang bernama Saulus. Ia adalah orang yang tidak percaya dengan Yesus dan sangat membenci murid-muridnya. Sehingga ia ingin menangkap dan membunuh semua murid-murid Yesus. Tetapi bagaimana ya caranya? Saulus pun berpikir, bagaimana ya supaya aku bisa memusnahkan semua murid-murid Yesus itu? Aha, aku akan menemui imam besar dan meminta surat kuasa. Imam besar pasti mendukung aku. Setelah mendapatkan surat kuasa, Saulus dan pasukannya pun pergi ke Damsyik. Namun teman-teman, kalian tahu tidak apa yang terjadi? Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan, tampaklah suatu pancaran cahaya yang turun dari langit mengelilingi Saulus. Saulus pun menjadi takut dan langsung rebah ke tanah. Lalu terdengarlah suara, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Saulus yang penuh dengan rasa ketakutan pun berkata, "Aku adalah Yesus yang kau aniaya itu. Bangkitlah dan pergilah ke dalam kota. Di situ akan dikatakan apa yang harus kau perbuat." Seketika itu juga Saulus pun menjadi buta. Ia tidak dapat melihat apapun. Saulus yang makin ketakutan pun berkata, "Bagaimana ini? Mengapa ini? Mengapa aku tidak bisa melihat apapun?" Teman-teman seberjalanan Saulus yang ikut mendengar suara tersebut terheran-heran karena mereka tidak melihat seorang pun. Setelah itu, Saulus pun dituntun oleh pasukannya ke dalam kota. Di dalam kota, selama 3 hari lamanya, Saulus tidak makan ataupun minum. Ia hanya berdoa. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan. Apakah kalian tahu siapakah namanya? Namanya adalah Ananias. Suatu hari Ananias mendapatkan sebuah penglihatan. Dan di dalam penglihatannya Tuhan berfirman, "Ananias, Ananias, pergilah ke rumah Yudas dan temuilah Saulus yang sekarang sedang berdoa." Di dalam penglihatannya, ia melihat seorang bernama Ananias menumpangkan tangan di atas kepalanya supaya ia dapat melihat kembali. Namun teman-teman, coba kita pikirkan. Apabila kita tahu ada seorang penjahat di sekitar kita, sebisa mungkin kita menjauhinya dan bahkan bisa sampai sembunyi. Ini Ananias diutus oleh Tuhan untuk menemui Saulus yang pada zaman tersebut terkenal sebagai orang yang kejam dan keji, juga suka membunuh murid Yesus. Sehingga ia pun menjawab, "Tapi Tuhan, Saulus itu kan orang jahat.
Ia kejam dan keji. Ia ingin membunuh semua murid-muridmu. Bagaimana jika ia membunuh aku? Aku takut. Mengapa aku harus menolongnya? Pergilah, karena Saulus akan kujadikan muridku untuk mewartakan Injil. Setelah mendengarkan firman Tuhan, Ananias pun pergi menemui Saulus, menumpangkan tangan di atas kepalanya sambil berkata, "Saulus, saudaraku, Tuhan telah menampakkan diri kepada engkau, dan ia telah menyuruh aku untuk menemui engkau, supaya engkau dapat melihat kembali." Seketika itu juga Saulus dapat melihat kembali. Saulus yang penuh dengan rasa kebahagiaan dan rasa syukur pun berkata, aku dapat melihat kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan." Setelah itu, Saulus pun dibaptis dan menjadi salah satu murid Yesus yang mewartakan Injil ke berbagai tempat di dunia. Begitu teman-teman ceritanya tentang pertobatan Saulus. Apakah teman-teman di sini tahu makna apa yang bisa kita dapatkan dari cerita ini? Jadi teman-teman, perjumpaan dengan Yesus Kristus menyadarkan hati dan pikiran Saulus sehingga ia mau bertobat. Saulus yang awalnya membenci Yesus dan murid-muridnya malah sekarang menjadi salah satu pewarta tentang kabar gembira. Jika kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita akan mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Roh Kudus akan masuk dan tinggal dalam diri kita. Walaupun kita tidak bisa melihat dengan mata kita bisa melihat dengan mata iman kita. Dan teman-teman, kalian tahu nggak bahwa Tuhan selalu memberikan kita kesempatan setiap harinya. Tapi itu adalah pilihan kita, apakah kita mau menerimanya atau tidak. Tuhan selalu mengampuni mereka yang benar-benar ingin bertobat. Hal ini mengajarkan kita untuk mau terus memperbarui diri untuk menuju manusia baru. Seperti berubahnya Saulus menjadi Paulus, kita diajak untuk berani bersaksi. Tuhan selalu menemani kita setiap harinya, terutama di saat susah dan saat penderitaan. Apakah kalian tidak percaya? Saulus sudah membuktikannya loh. Di saat penderitaan dan saat susah Saulus, Tuhan selalu ada untuk membimbing dan mendampinginya. Jadi ingat teman-teman semuanya, kita tidak pernah sendiri. Dan yang terakhir, kita diajak untuk mau taat kepada firman Allah dan terlibat dalam misi Allah seperti Ananias. Walaupun Ananias takut dan tidak mau menemui Saulus, ia taat kepada firman Allah dan menemuinya. Terlibat dalam misi Allah lahir akan keyakinan kita akan suara Allah yang memanggil. Terlibat dalam misi Allah bukan berarti melakukan hal yang kecil, sedang, ataupun besar. Melainkan menunjukkan ketaatan kita kepada firman Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang cerita pertobatan Saulus dan maknanya. Terima kasih kepada para dewan juri dan teman-teman semuanya yang telah mendengarkan cerita saya. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Terima kasih. Amin. Iya.